Ada statement yang pernah aku dengar kayak gini. Kalau misalnya kita ini sayang sama orang, kita mengasihi orang itu, sudah sepatutnya kita ini support semua yang dia lakukan, yang dia perjuangkan, yang dia anggap benar. Apakah benar kayak gitu? Aku pernah bilang, it's a 100% no. Karena gini loh, kalau statement ini benar, kalian tahu nggak implikasinya itu apa? Artinya, kebanyakan orang tua yang ada di bumi itu nggak sayang sama anaknya. Kenapa? Karena mereka akan negur anaknya kalau anaknya itu salah. Anaknya mau makan tanah, pasti ditegur. Anaknya punya kebiasaan suka nyolong permen di tokonya orang, pasti ditegur, suruh kembalikan permennya. Dan itu masih mending. Kalau misalnya ini benar, kalian tahu implikasi lainnya apa? Artinya kita bilang Tuhan itu nggak sayang sama kita. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, aku nggak bisa jabarkan satu-satu. Terlalu banyak teguran itu diberikan buat bangsa Israel dan juga untuk kita gereja Tuhan di zaman sekarang. Pemimpin, nggak pemimpin, semua kena tegur. Ada bagiannya sendiri. Kalau kita mikir yang kayak begini, artinya apa? Kita bakal mikir Tuhan ini jahat banget. Kok isinya negur terus. Bukannya harusnya orang yang sayang sama aku itu mensupport dia segala yang aku lakukan. Udah kelihatan belum konyolnya di mana? Ini konklusinya buat kita. Ini bukan cuman aneh, tapi ini juga statement yang bodoh. Sorry to say. Gak konsisten. Dan kemungkinan besar orang yang ngomong statement kayak gini, kemungkinan besar dia itu mungkin saking egoisnya, dia ini jadi buta, gak bisa ngaca dengan hidupnya sendiri. Aku jelaskan sedikit. Kenapa aku berani bilang ini statement yang bodoh? Karena common sense, akal sehat kita itu nggak bisa dipakai kalau misalnya kita percaya kayak begini. Kalau kita percaya orang itu sayang sama kita, kalau dia itu support segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita percaya, artinya seorang ibu itu kalau lihat anaknya mau minum racun, obat nyamuk, baygon, racun tikus, deterjen, menurut cara pandang pemikiran orang ini, ibu yang mengasihi anaknya, yang sayang sama anaknya, itu harus mengizinkan anaknya minum racun biar anaknya mati. Karena nggak boleh ditegur, nggak boleh diingatkan, nggak boleh melarang. Kan harus mensupport segala sesuatu kan. Nangkep ya, common sense udah nggak bisa berlaku kalau kita punya cara pikir kayak gini. Kedua, kenapa aku bilang nggak konsisten? Karena ini nggak bisa diaplikasikan di dalam berbagai macam konteks. Apalagi ke semua konteks. Karena nggak bisa. Karena ini cuma pembenaran diri yang orang itu katakan agar jangan ada orang mengkritik apa yang dia percaya, apa yang dia lakukan. Ini nggak make sense. Nggak konsisten. Yang ketiga, kenapa aku udah dibilang orang ini kemungkinan besar itu buta saking egoisnya. Karena ini statement yang cuman dikeluarkan untuk membenarkan apa yang orang ini percaya atau orang ini lakukan. Nggak mau terima masukan teguran dari orang lain, apalagi Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, orang ini nggak bisa lihat dirinya sendiri ngacak kalau yang dikatakan ini sangat nggak masuk akal. Makanya nggak heran, Matius 7 ayat 5. Itu kayaknya berlaku di sini. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sedihnya, aku yakin ada banyak orang yang buta kayak begini. Gak mau ditegur, gak mau diajar. Makanya mengeluarkan statement seperti ini untuk kepada orang yang cukup bermurah hati, cukup mengasihi untuk ngingetin kalau hey, yang kamu percaya, yang kamu lakukan, yang kamu perjuangkan, ini salah. Kasihan orang-orang kayak gitu dibilangi, kamu kalau nggak support aku, kamu nggak sayang sama aku. Bagi kita anak-anak Tuhan, please jangan sampai kita ditemukan punya attitude kayak begini. Kalau kita punya attitude kayak begini, artinya kita nggak mau diajar. And that's it. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita nggak mau diajar. Itu bukan mengikut Tuhan namanya. Itu namanya ikut apa mau gue. Dan kita nggak bisa sebut diri kita orang Kristen. Karena orang Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus, bukan pengikut gue.